Moderasi beragama sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Istilah moderasi sering dikaitkan dengan sikap menengah suatu masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan dengan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Pengertian moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu di tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim. Dalam Al-Quran disebutkan, wa kadzalika ummatan wasyatan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Nah, moderasi beragama mampu menjadi penengah, wasit dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengamalan ajaran agama yang dianutnya maupun masalah antara agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi dengan menghindari kekerasan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Perlu kita ketahui bahwa substansi ajaran Islam rahmatan lil alamin itu senantiasa mengedepankan dakwah secara damai, ramah, dan toleran. Karena pada dasarnya manusia itu diarahkan untuk berada di garis lurus tanpa pernah berlaku yang keras, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim. Anak-anakku, gambaran moderat juga terdapat pada diri Nabiullah Muhammad SAW yang tidak pernah mengusik penganut ajaran lain. Beliau tidak pernah berbuat dolim maupun bersikap kasar lainnya. Bahkan lebih dari itu, beliau selalu mengajak para sahabat untuk selalu bersikap lemah lembut dan hidup rukun, serta menjauhi segala bentuk kekerasan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu, bagaimana moderasi agama di Indonesia? Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki keberagaman dalam beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama dengan memberikan jaminan untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Seharusnya kita sepenuhnya menyadari dan meyakini perbedaan sebagai sunatullah. Perbedaan dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang patut disyukuri. Sebab dengan adanya perbedaan, sebuah negara memiliki keberagaman dan akan menjadi bangsa yang besar. Keberagaman itu menjadi potensi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dengan adanya perbedaan, kita saling belajar mengenal karakter satu sama lain, mutual understanding, dan saling melengkapi, mutual respect, sehingga terbentuklah masyarakat yang damai, adil, makmur, dan sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sebagai generasi milenial di era revolusi industri 4.0, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang berhubungan dengan media sosial, apalagi yang berhubungan dengan isu sara. Dengan cara bagaimana anak-anakku? Dengan cara menambah wawasan keagamaan yang moderat, toleran, dan terbuka, agar kita tidak terpengaruh paham-paham di luar kendari agama Islam yang akan menghancurkan esensi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Padahal hakikatnya Islam itu menebar kedamaian dan kasih sayang untuk semua umat manusia. Ajaran Islam yang bersifat universal atau rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang didasari dengan sikap tawazun, seimbang dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Islam juga meletakkan dasar ajaran untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan dan cara ibadah umat yang berbeda agama, bersikap toleransi, dan berlaku adil terhadap semua umat beragama. Meskipun demikian, sebagai seorang muslim, kita juga harus teguh mempertahankan akidah Islam dengan menjalankan syariat yang benar. Gerakan moderasi itu memegang kebenaran dan memegang 3 prinsip. Prinsip tasamuh, penuh toleransi, prinsip tawasud, adil, dan prinsip tawazun, seimbang. Yang perlu diingat oleh anak-anak semua sebagai generasi milenial, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Yang kedua, beragama itu bukan untuk meragamkan keagamaan, tetapi untuk menyikapi keragaman. Jangan pernah menggunakan agama untuk sesama kita saling merendahkan, menghancurkan, dengan menghalalkan berbagai cara. Akhirnya, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.